wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Jadi wahyu panca gaib itu 5 ruh yang diberikan secara langsung dari Dat Maha Suci hidup kepada setiap raganya manusia. Sugeng sonten Pak Laswadi Rahayu. Selamat. Nggih, niki Pak kangge ngawali nggih obrolan sore. Nggih. Pada hari ini saya pengen sedikit minta keterangan bahwa orang atau manusia yang kita tahu pada saat ini bingung mencari hidup yang sejati itu seperti apa. Belajar si A, si B, si C dan sebagainya itu kadang masih belum merasakan, belum menemukan titik temunya kan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Pak Laswadi ya, urip itu seharusnya seperti apa Pak? Yang dimana urip itu seperti apa? Monggo Pak. Jadi diawali dari ini ya, tentang keresahan ya, keresahan para manusia atau para pengkaji. Sebenarnya para yang resah-resah tadi itu kan mencari titik yang dimana titik temunya hakikatnya berspiritual atau bertuhan ya. Jadi puncaknya kan sebenarnya dia sedang mencari Tuhan atau ingin bertemu dengan Tuhan. Kata lainnya adalah menemukan jati dirinya masing-masing. Namun ya dikarenakan belum tahu atau belum waktunya ditemukan gitu. Lalu ketika pertanyaan yang tentang urip itu kan, jadi urip itu yang jumeneng atau yang sedang menggerakkan ini ya. Kalau di bahasa saya itu wahyu panca gaib, yaitulah yang menggerakkan hidup kita ini. Wahyu panca gaib itu adalah urip. Nah, urip ini tugasnya untuk menguripi. Ini kalau versi saya ya, karena setiap orang tuh punya versi masing-masing yang nggak bisa kita cawe-cawe di dalam pengertian orang masing-masing. Kita bisa bergerak karena urip, yang menggerakkan urip, dan urip ini bersumber dari Dat Maha Suci urip, gitu. Yang artinya roh tadi ya, roh. Wahyu panca gaib kan roh ini ya. Sedulur papat kalimat panca. Beda dengan urip yang dikatakan berkehidupan, itu beda lunggu ya. Kalau berkehidupan itu normalnya manusia yang hidup, itu kalau berkehidupan. Tapi kalau urip ini yang jumeneng ing ngarso dalem raganing sun. Ini kan urip. Makanya di sini yang dikaji tentang kesadaran itu untuk menyadari bahwa hidup itulah hidup itu loh yang sedang menggerakkan kita gitu. Ini kalau urip. Nah, tugasnya urip kang nguripi atau tresno handres nani sesamining urip. Tugas kita kan menebar cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Tadi disinggung tentang wahyu panca gaib ya. Iya. Bahwa urip itu harus tahu yang namanya wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib itu apa saja Pak Laswadi? Panca kan 5 gitu. Wahyu itu pemberian, yang artinya ruh pemberian ya. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Jadi wahyu panca gaib itu 5 ruh yang diberikan secara langsung dari Dat Maha Suci hidup kepada setiap raganya manusia. Itu semua manusia itu memiliki wahyu panca gaib.
Namun terkadang dikarenakan terdogma oleh keyakinan sehingga wahyu pancagaibnya sendiri ini nggak diakui. Nah ini loh yang nggak disinkronkan kepada manusia ini, sehingga wahyu pancagaibnya sendiri juga dianggap iya, pokoknya nggak tahu prasangkanya mereka itu seperti apa dan bagaimana nih yang saya nggak ngerti. Begitu dibilang itu loh, wahyu pancagaib itu harus diakui, harus dihidupkan, harus dimanunggalkan. Ini asumsinya pasti dibilang ini sesat dan ini bla bla bla. Namun di sini kan kita nggak bisa ya menghakimi. Nggak bercerita tentang penghakiman itu nggak bisa ya, karena ini hanya sebatas mengurai tentang jati diri manusia, dan sesungguhnya yaitu loh jati diri manusia ya wahyu pancagaib itu. Tuh. Lalu mengapa dan urainya kan kenapa harus itu yang dikaji, harus diketahui lah, ini kan yang orang nggak ngerti itu kan ini. Jadi wahyu pancagaib itu kalau diurai secara dalam punya sifat dan sikap, yaitu wahyu pancalaku atau imannya. Dan kita ini hanya melakukan sebagai sifat dan sikapnya dia sendiri. Jadi kalau kita menggunakan sifat dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, maka otak ini sudah nggak cawe-cawe tentang yang ada di dalam ini loh. Jodoh, rezeki, pati lah. Kesungsange kan di sini tentang jodoh, rezeki, pati ini otak ini yang cawe-cawe, batin ini cawe, maunya ini mendahului, menguasai, merasa ini yang memiliki, merasa ini. Tuh. Tapi kalau naturalnya kan mengikuti sikap dan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri. Ini kalau tentang wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib sendiri itu wujudnya kayak apa, Mbak? Kalau Jawa diuraikan sebagai sedulur papat kalimo pancer, atau bahasa lain kalau di agama yang saya dengar itu malaikat malaikat papat ya, malaikat papat Nur Muhammad plus Nur Muhammadnya itu. Tapi saya kan tentang agama saya nggak pernah mengkaji tentang agama, jadi saya nggak tahu. Kalau ditanya tentang agama saya nggak tahu. Tapi kalau di jalur, katakan jalur Jawa lah ya, atau kawruh urip, mungkin sedikit bisa bercerita, bukan menjelaskan tapi bercerita tentang yang saya alami, yang saya kaji. Tuh. Ketika seseorang sudah tahu dan merawat wahyu pancagaib, manfaat apa yang didapatkan? Yang jelas dia sudah damai dengan dirinya sendiri. Sudah damai dengan dirinya sendiri dikarenakan yang dilakukan tuh menggunakan sifat dan sikapnya dia tuh sendiri. Seperti contoh, sifat pertama atau iman yang pertama atau sifat dan sikapnya wahyu pancagaib yang pertama yaitu yang disebut mutmainah ya. Mutmainah punya sikap manembahing kaula Gusti, pasrah kepada Gusti. Dan iman yang kedua yaitu manunggaling kaula Gusti, menerima keputusan Gusti. Terus iman yang ketiga leburing kaula Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. Dengan memahami dan mau melakukan tiga iman ini saja sebenarnya kan sudah nggak cawe-cawe tentang kemelekatan dunia, kemewahan dunia, sehingga dia bisa jumeneng marang Gustine kan. Lalu keiman keempat kan sampurnane kaula Gusti, merasakan atau merasakan wujud kenyataan Gusti ya seperti ini. Wujud alam semesta ini kan nyatanya dari Gusti lah, simpelnya kan gitu ya. Wujud kenyataan Gusti kan seperti ya sekarang ini kan wujud kenyataan Gusti kula jenengan. Tanpa ada Gusti kan nggak bisa jadi gini. Ini kalau versi saya loh ya. Terus yang kelima kan pada titik hakikatnya manusia itu kan yang digali tentang sampurnane pati lan urip. Sampurnane pati yaitu sampurnane pati kembali kepada asal usule sangkan paraning dumadi, gitu.
dari, kalau orang awam bilang dari Allah kembali ke Allah kan gitu ya. Terus sebagai sifatnya itu kan menebar cinta kasih sayang hidup, atau kalau bahasa Jawanya itu andum tresno welas asihing Gusti, atau tresno handresnani sesamining urip. Itu kalau lima-limanya ini aktif, yang di dalamnya selalu ada Gusti, bahwa Gusti itu wujudnya cinta kasih sayang. Lalu apa yang harus dicari lagi selain menjadi cinta kasih sayang itu sendiri, menjadi pelaku cinta kasih sayang itu sendiri, kan gitu ya kalau versi saya. Jadi kalau kesadaran diri ini sudah aktif ini, apapun yang dilakukan pasti tinggal terima kasih tok kan, tinggal matur suwun, dikasih enak matur suwun, dikasih nggak enak matur suwun. Karena dualisme itu kan nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa dipisahkan. Apalagi kita mencari yang baik, mengkaji, mencari kebaikan, nggak bisa. Karena bagaimana bisa wong dualisme ini sudah menjadi kodrat dan irodatnya ya. Ini kalau versi saya, nggak tahu kalau versi yang lain atau panjenengan.